wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah Rabbul Alamin, malam ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita atau bacaan kita. Materinya insyaallah adalah masih terkait dengan masalah pernikahan, tetapi mungkin pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada persoalan atau kasus bagaimana kalau seandainya ada orang mau menikah, sementara yang mau dinikahi itu juga adalah orang yang dia bisa nikahkan. Ya, apakah boleh bagi orang itu, misalnya kalau perempuan yang mau dinikahkan itu tidak ada walinya, tapi dia sendiri yang menjadi wali dan dia sendiri yang mau menikahi, ya, boleh apa tidak? Nah, ini yang kita akan mau jelaskan. Ya. Pertama, ya, pada umumnya di dalam mazhab Syafi'i, kata guru kita di sini, wa 'inda Syafi'iyyati yajuzu an yuzawwija al-waliyyu min nafsihi man hiya mashmulatun biwilayatihi, li'annahu fi hadhihi al-halati yu'tabaru mujiban wa qabilan fi nafsi al-waqti, wa yushtaratu fi as-sigati an takuna bayna tarafaini ahadihima lil-ijabi wal-akhari lil-qabul. Ya. Ya, jadi pada dasarnya katanya boleh bagi seorang laki-laki itu menikahkan dirinya dengan seorang perempuan yang bisa menjadi walinya. Ya, bisa menjadi walinya. Kalau perempuan itu misalnya tidak punya wali, ya, ya kongka makonrei elokoti, degaga walina, degaga bapakna, detogaga nenena, detogaga selesurna, ya. Sementara yang mau menikahinya itu adalah walinya sendiri, yang urutannya sedikit agak jauh. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kata guru kita di sini, di dalam mazhab Syafi'i pada umumnya itu dibolehkan. Jadi boleh seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan di mana perempuan itu masuk dalam perwaliannya. Dia bisa menikahkan perempuan itu untuk dirinya sendiri. Jadi alena pak botingi rumah kunreye, alena batuk botingi begitu. Batuin, ya.
Ya, tentu sigatnya pertama harus ada ijab kabulnya kata guru kita di sini. Ya. Jadi kalau kita mau sigat, ya kira-kira sigatnya itu mengatakan saya menikahkan misalnya Siti Zainab untuk diri saya dengan mahar 100 gram emas tunai karena Allah. Harus dia kabul. Dia lagi mengatakan saya terima nikahnya Siti Zainab dengan mahar 100 gram emas tunai karena Allah. Itu disyaratkan ada kabulnya. Ya. Disyaratkan ada kabulnya. Itu kalau perempuan yang menikah itu adalah perempuan di bawah perwaliannya dan perempuan itu tidak punya wali yang lain. Ya, Odi. Tetapi maka de guru tak kowe bagaimana kalau seandainya itu sepupu kesepupui masa pisah ini. Misalnya alena mencaji wali untuk panikai sapisana, kan bisa. Itu boleh kalau tidak ada pamannya perempuan itu. Ya, bisa kan ke anak pamannya berarti kan sapisana. Tidak ada kakeknya perempuan itu, tidak ada saudaranya perempuan itu, tidak ada bapaknya perempuan itu. Nah ini lucunya, yang mau menikahi perempuan itu adalah sepupunya sendiri. Ya, jadi sapisana mau menikahi sepupunya dan dia menjadi wali, bolehkah atau bagaimana? Maka dia guru takwa. Fa idza kana li rajulin ya ibnatun fa idza kana li rajulin ibnatu ammin tahta wilayatihi lam yajuz lahu al-'aqdu 'alayha bi nafsihi hatta la yu'tabar tawalliyan li shatr al-'aqdi wa hadha la yajuz kama la yajuz bil wakil bil bai'i an ya'qida li nafsihi bi syira'i minhu. Kata guru kita, apabila seorang laki-laki itu memiliki sepupu, ya laki-laki memiliki sepupu perempuan, angka sapi semakmun rendah, dan dia bisa menjadi walinya, ya kata guru kita, lam yajuz lahu al-'aqdu 'alaiha bi nafsihi. Tidak boleh laki-laki itu menikahkan dirinya untuk sepupunya sendiri. Denudi. Magina denudi nasaba iro sapisana alena pak botingi na alena matuku bene. Denudi koyo. Yami ko magkadaki sapisana pak botingi untuk laki-laki lain itu tidak ada masalah. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh kata guru kita adalah kalau sepupunya itu justru menikahkan sepupunya itu untuk dirinya. Maka dia angka sepi-sepu, ya apa nana suruh pak botingi masalah nana sabero sepi-senda lina matulo pubeni. Ada namudi. Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Hatta la yu'tabar mutawalliyan li syatr al-'aqdi, agar dia tidak dianggap menangani dua akad. Yang dimaksud ya dua akad itu adalah dia yang ijab, dia juga yang kabul. Alena mapak boting, alena to boting. Nah, denoni. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Ya. Wa min huna
fa innahu la yasihul 'aqdu illa idza tawalla al-'aqda syakhsun akharu yusyariku fil wilayati wa tatawafaru fihi syurutuha as-sabiqah fa in kana ibnu ammin falahu an yufawwida al-wilayata ila ibni ammin akhar fi darajatihi liya'qida ma'ahu al-'aqd fa in lam yujad man huwa fi darajatihi zawwajaha al-hakim minhu. Jadi maksudnya begini, dena wending cek di sapise dapat penting sapi senang untuk alena, tetapi iro sapi senang dari komelu nabutingi iro sapi senang sampai sapi senang lenge untuk bisa dia nikahkan. Jadi misalnya Muhammad sepupu dengan Zainab. Nah ini Zainab tidak ada walinya, kecuali misalnya sepupunya yang ada. Maka si Muhammad ini tidak boleh menikahkan Zainab untuk dirinya, tetapi si Muhammad harus meminta sepupunya yang lain untuk menikahkannya. Jadi sampai sapisannya lagi. Misalnya kamu pas sapisannya lagi, ya narupa butingi sapisannya untuk sapisannya matu pada-pada. Tapi ku alena untuk alena pak butingi sapisannya untuk alena sendiri, itu dia tidak boleh. Tapi harus ada sepupunya yang lain yang bisa menikahkan. Pakutanana. Maka ni ku digaga sepupuna. Bagaimana kalau dia tidak punya sepupu? Satu-satunya sepupunya adalah itu. Na yatona rumeluna pulakai. Maka de burutaguhe fa illam yujad man huwa fi darajatihi sawwajahal hakimu minhu. Narikudina gagah wali boleh misalnya dari sepupunya tidak ada, maka yang menikahkan kala itu adalah hakim. Ya, jadi wali hakim na pakai. Ya, iro nariko dek gagam maka wali iro makun reye nasaba iro makun reye iro melo ena pulakai sapisan nama to na yeto na sapisan na bawa mo ni mancaji wali dena munding iro sapisan na pak buting iro makun reye untuk alena, tapi dia harus mencari sepupunya yang lain ya setingkat dengan perwaliannya. Kalau tidak ada, maka solusinya yang menikahkan adalah wali hakim. Gitu. Jelas ya? Jelas. Ya. Ya ku degaga only wali hakim. Kayak di Twitter nu apa Pak Botingi sapi-sapi. Niga ngare maka da Zainab maka danigan ni wasiala maka da bahaya mato. Ya, itu bisa seperti itu. Tapi kalau dia menikahkan dirinya untuk sapisan deno ya. Ya. Odi memang si pulakai si pubene sapisan pada sapisan. Bisa. Ini tu gi biasa de to melo. Jangan sampai sapi-sapi pada ko masalah suruh ko. Padahal bisa saja, ya, bisa saja. Bahkan riolo masalah suruh pada masalah suruh kan, tapi itu dalam syariat orang-orang terdahulu kan. Syariatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu kan menikah sama-sama saudara sekandung, cuman tidak istilahnya tidak satu kandungan ya. Jadi Nabi Adam itu dalam ceritanya itu kan setiap melahirkan Hawa itu pasti kembar ya. Jadi kembarnya yang ini menikah dengan kembarnya yang ini ya pasti sapi ya tona gara-gara karena mangkaga antara si Qabil dengan si Habil kan. Yero akad tanah yero niga sana Qabil maka dede no di bene anu ku kembarku
iko kembar mi ko to na pubene ya kembar ku ya to pa pubene ya puno di makwaro mesti pasi sele ya itu dibahasakan dalam Al-Qur'anul Karim. Mengkaga ini sampai-sampai terjadi pertumpahan darah ya. Ya, jadi itu penjelasannya kata guru kita. Kalau misalnya perempuan itu ya, perempuan itu mau menikah boleh ya, tapi kalau dinikahi oleh sepupunya sendiri maka sebaiknya menikahkan itu adalah sepupunya yang lain. Kalau tidak ada maka yang menikahkan adalah hakim ya. Ya. Yang kedua, bagaimana jika seandainya ada perempuan mau menikah, sama sekali tidak ada walinya, tidak ada wali ijbarinya dari bapak atau kakek, tidak ada juga wali dari asabanya, pamula ampure, sapise, di mana gagah, salesure, amure, sapise, di mana gagah. Ini perempuan mau menikah tapi tidak ada walinya, tidak ada bapaknya, tidak ada kakeknya, tidak ada saudara kandungnya, tidak ada pamannya, tidak ada sepupunya. Siapa yang menikahkan? Wali hakim kan? Makanya Nabi minta as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Cuman masalahnya yang mau menikahi perempuan ini adalah hakim itu. Masih seposisi nama kunrai. Dia nagagawalina boleh bapakna, boleh kakekna, boleh selesurna, anak cik di tongam ni kasi nama timanan ni keluargana cik di bawa oleh pandikai wali hakim na ito na luchuna yero hakim ni lo pubene peko ni ko makuha ni ro magkada guru takot. Wa in arada al-imamu ay al-hakimu an yatasawwaja imra'atan la waliya laha ghayruhu wa bi sihhatihi wa jawasihi wa jahan. Ini diperselisihkan oleh ulama. Boleh tidak? Ada perbedaan pendapat. Jadi kata guru kita, apabila seorang imam atau hakim ingin menikahi seorang perempuan, sementara perempuan itu tidak punya wali selain daripada hakim itu, nayatunar hakim minum bene ya papi sihatihi wa jawasihi wajahan. Mengenai masalah boleh tidaknya ada dua pendapat. Yang pertama, anna lahu an yuzawwijaha min nafsihi bihaitsu yatawalla syatr al-'aqdi fa yakunu mujiban wa qabila li'annahu idza fawwada al-'aqda ila ghairihi min an-nas kana ghairuhu wakilan 'anhu fi dhalika al-waqti qa'imun maqamahu bima wukila fihi fakana lidzalika ijabul wakili ka ijabihi walidha qulna yasihhu al-ijab wal qabul min al-hakim lid-darurati wa huwa adamu wujudi man yushariku fi hadhihi al-wilayati kama qulna fi aqdi ibn al-'ammi li nafsihi. Ada betuan lagi. Maka dari pendapat pertama nariku angka makunrai, dia mau menikah tapi ternyata perempuan ini tidak punya wali, baik wali ijbari atau wali ikhtiarinya tidak ada, maka tentu yang akan menjadi walinya itu adalah wali hakim. Cuman masalahnya yang mau menikahi perempuan itu adalah hakim itu sendiri dan tidak ada yang lain bisa jadi wali lagi. Kata guru kita, kalau seperti ini kondisinya, pertama
dia boleh menikahkan perempuan itu untuk dirinya sendiri. Jadi iro hakim edendre pak boting iro makun rei untuk alena. Peko carana anuna akadna alena to ijab alena to kabul. Pak boting ye makun rei dengan mahar sekian untuk Muhammad, pada maksudnya Muhammad adalah dirinya sendiri kan. Apa matu makada utarimma ni kana ia makun reye dengan mahar 100 gram emas misalnya. Selesai. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu darurat, disebabkan karena tidak adanya lagi wali yang bisa menikahkan perempuan itu. Pak kodena gaga odipan nikelenge minaje tu de dona na botingero hakime de dona na malak kayro makun raya. Jadi darurat taruni iko dona pak botinga leh ya iko patuju iko dona malai itu boleh. Tapi itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan begini, la yajuzu an yatawalla al-hakim syatr al-'aqdi falau fa'ala yakunu al-'aqdu batilan li faqdi ahadi arkanihi al-asasiyah. Maka de guruta ko he pendapat kedua de na wedding iro denre wali hakim pak botting iro makun reye untuk alena. Tidak boleh. Tidak boleh hakim itu menikahkan perempuan itu untuk dirinya sendiri. Kapan dia lakukan itu, maka akad nikahnya dianggap tidak sah. Bahaya itu tidak sah. Maka ni tidak sah nikah, berarti kalau dia nanti sama-sama berarti kan nikahnya tidak syar'i. Berarti kalau begitu kan zina berarti. Itu maksudnya. Bagaimana jalan keluarnya? Wa min huna idza arada al-hakim at-tazawwuj min hadhihi al-mar'ati fa innahu yarfa'u al-amra ila hakimin akhar la yatawalla wilayat al-'aqdi an al-mar'ati. Kalau begitu hakim itu kalau dia mau menikahi perempuan itu, maka dia harus menyerahkan perwaliannya itu kepada hakim yang lain. Lokas sapa hakim lain dulu untuk menjadi wali perempuan itu menikahkan dengan hakim itu yang pertama. Maka ni فيصير في هذه الحالة كما زوجها للحاكم الذي طلب الزواج وهذا بخلاف الوكيل لأنه يزوجها بوكالة ولهذا يملك الموكل أصله متى شاء. Cuma persoalan maka ni kuliga na runtuh dega maga pak boting ero tapi urasa-rasa masa to sidega loka ko sapa haki ko sa liwag kampung. Misalnya ko di Bone contoh kan kamakun redesi sa gawalina na iro mulai pak boting ko di kampung cik di tempat bawah na iya po na ro na pulakai. Aku pendapat kedua dia wedding dapat boting rumah kunre untuk alena peko pale carana peko carana loka sapa hakim lain asuko loka ko tanawajo loka ko sumpe Enrico Maros loka ko beru sapa maka de iwaiki marisanya majamagihin sampai ada yang bisa menikahkan yang lain. Itu kalau pendapat ini yang kita mau pakai. Tapi kalau pendapat yang pertama
karena tidak adanya yang bisa menikahkan selain dirinya, maka itu boleh liddarurah, karena adanya kondisi darurat. Itu yang kedua. Siaga menit. Masih ada 20 menit. Oh iya. Ya, kita tambah lagi satu ya. Nah, itu tadi yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana kalau ada perempuan mau menikah tetapi walinya adalah kakeknya sendiri? Ya. Sementara perempuan itu yang mau menikahinya adalah cucunya juga itu sang kakek. Jadi apa namanya dua-dua? Ya Muhammad apunato, ya Zainab apunato. Na alena apu diharap pak muting yang pumakun reina. Nero melo inai wasiala apuna mato, ya rodendre urani weritala Muhammad. Bagaimana? Kau ya dia mau gagal masalah wes teman-teman dah ya. Maka di guru takwa. Wa idza kana li rajulin ibnu ibnin wa bintu ibnin wa huma sagiran wa masmulan bi wilayatihi li faqdil abi binisbati lil ibni wal binti fasawwaja al jaddu bintal ibni bi ibnil ibni di makna annahu asbaha mujiban wa qabilan wa mutawalli syatr al aqdi wahdahu fa fi sihhati hadha az-zawaj khilafun ala wajhain. Jikalau misalnya ada seorang laki-laki punya cucu, maksudnya anaknya berarti cucunya kan, anaknya satu laki-laki satu perempuan. Perempuan cucunya itu mau menikah, yang mau dijadikan suami adalah cucunya juga, anaknya kakek itu. Nah, kata guru kita di sini, kalau dia yang menangani ijab kabulnya, ya, jadi betuan nama kue, ada pak botingi yero, apu makun reina, alena tot tarima yero botin apu makun reina untuk apu uranina, gitu maksudnya. Kadang mau gagal masalah nariko, alena pak boting apu makun reina, napa yero apu uranina, alena tot terima kan? Artinya cucu laki-lakinya itu dia sendiri yang terima, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau dia sendiri yang tangani dua-duanya. Dia yang nikahkan perempuan, dia yang nikahkan perempuan itu cucunya, dia yang terima nikahnya perempuan itu untuk cucunya yang laki-laki. Nah, maka di guru kita terkait dengan bolehnya pernikahan ini ada dua pendapat. Ahadihima la yasihhu, itu tidak sah. Wa huwa qaulu Abil Abbas lima rawatuhu Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fa huwa sifahun khatibun wa waliyun wa syahidani. Jadi ada pendapat yang mengatakan seorang kakek tidak boleh menikahkan cucu perempuannya, lalu dia sendiri yang menerima pernikahannya itu untuk cucu laki-lakinya. Apa dalilnya? Ada dalil yang diriwayatkan dari Aisyah, Nabi mengatakan semua nikah yang tidak dihadiri oleh 4 orang maka itu disebut sibah. Apa artinya sibah? Nikah yang dianggap batil, kalau terjadi hubungan nanti disebut sibah atau sinah. Yang manakah yang 4 itu? Khatibun, ya, maksudnya yang melamar berarti kan laki-lakinya, calon suami. Wa waliyun, walinya. Wa syahidani, dan 2 orang saksi. Itu pendapat yang pertama. Ya. Ada pendapat yang lain mengatakan begini.
Ya, seperti yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, yang dimaksud adalah Minhajul Talibin wa 'abbar anhu bil asah, dan Imam An-Nawawi mengatakan ini yang paling sah di dalam mazhab Syafi'i, ya, seperti yang diceritakan oleh Sahibu Al-Muhadzab, ya, dari Abi Bakar Al-Haddad Al-Misri, wa huwa annahu yajuzu dhalika bil jaddi bis sawaji kama yajuzu lahu an yaliya syatr al-'aqdi bi bai'i malihi min ibnihi. Ya, wa hadha wa ala hadha al-qawl yushtaratu qaulul jaddi zawwadtu binti ibni libni ibni. Jadi menurut pendapat yang sah seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa seorang kakek bisa menikahkan cucu perempuannya dengan cucu laki-lakinya. Dia sebagai mujib, dia juga sebagai mukbil. Maksudnya dia yang menikahkan, dia juga yang menerima, tentu untuk cucunya. Bagaimana caranya? Dia mengatakan, saya nikahkan cucu perempuanku untuk cucu laki-lakiku. Mana kabulnya? Ini ada sebagian ulama mengatakan, kalau kakek itu yang menikahkan cucunya dengan cucunya, tidak perlu ada terimanya. Bilang utarima nih, tidak perlu katanya. Dia cukup mengatakan, saya nikahkan cucu perempuanku bernama ini untuk cucu laki-lakiku bernama ini. Selesai. Dia perlu makna utarima ni nikana untuk cucu laki-lakiku. Dia perlu. Agapi nama nasani cucunya dua-dua kan. Itu ada sebagian yang mengatakan demikian. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Itu riwayat dari seorang ulama bernama Imam Abu Bakar Al-Kaffan. Itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Minhaj yang tulis oleh Imam An-Nawawi. Ada juga kitab namanya Asy-Syirajul Wahhad. Ya. Tapi memang ada sebagian yang lain mengatakan, kalau kakek itu menikahkan cucu perempuannya, tetap dia harus menerima pernikahannya itu untuk cucu laki-lakinya. Ya, kalau seperti ini ya, itu kan masalah. Ya, artinya ada peluang kalau kakek itu yang menikahkan cucunya, cukup dia mengatakan, saya nikahkan cucu perempuanku ini untuk cucu laki-lakiku. Titik, selesai. Tidak perlu lagi dia mengatakan saya terima nikahnya cucu perempuanku untuk cucu laki-laki. Dia ada perlu. Ya, sekalipun memang ada yang tetap mengatakan harus. Ya. Saya kira itu sebagai mukaddimah, pengantar dari materi kita pada malam yang berbahagia. Kita masih ada waktu. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Ya. Ya. Bisakah sabun cuci menggantikan? Ini pertanyaannya. Bisakah sabun cuci menggantikan tanah dalam mencuci najis berat? Menurut sebagian ulama itu bisa. Ya, menurut sebagian ulama boleh. Ya, jadi kalau misalnya kan ini kisahnya, misalnya ada hadis mengatakan kalau bejanamu dijilat oleh anjing, Nabi mengatakan pagasiluhu, pagasiluhu sab'a marratin, ya ihdahunna biturabi. Ya, nariku angka misalnya bejanamu nalepo yasu,
bisaibi kapitu cices di bawah tanah, maka niku digaga tanah. Sebagian ulama mengatakan ya kalau memang tidak ada tanah boleh dengan pembersih yang lain, termasuk misalnya dalam hal ini adalah sabun, ya kan, sabun cuci kan, ya. Tapi tetap memang ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, harus tanah, yaitu mazhabnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh, jadi dia maka masalah. Bahkan sebenarnya ini hadis tidak ada di sini ya. Itu persoalan bejana yang dijilat oleh anjing itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu ternyata meriwayatkan hadis, tapi dia sendiri prakteknya hanya 3 kali. Ya, ada di dalam kitab disebutkan Abu Hurairah itu meriwayatkan Nabi mengatakan 7 kali, sekali dengan tanah. Tapi ternyata Abu Hurairah pernah dijilat anjing apanya begitu, dia hanya mencuci 3 kali saja. Nah, di sini ulama, terutama ulama fikih dan usul itu berbeda pendapat. Ya, mana yang harus dipakai? Riwayatnya itu Abu Hurairah yang dipakai alias hadisnya Nabi, atau prakteknya rawi itu yang dipakai. Ada yang mengatakan ya tetap hadisnya Nabi yang dipakai. Ada juga mengatakan bisa saja prakteknya rawi itu, karena boleh jadi ada dalil yang lain yang kira-kira mentakkid itu. Ya, kan tidak mungkin katanya sahabat itu menyalahi petunjuk Nabi kalau tidak ada alasan. Jadi itu petunjuknya ulama. Baik. Bolehkah aborsi janin yang cacat? Tidak boleh. Cacat bagaimana? Bagaimana bisa cacat daripada masuk? Ya, musawwah istilahnya ya. Musawwah. Ya, mengaborsi itu tidak boleh. Ya, atau dalam bahasa fikih disebut dengan ijhad. Tidak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat betul. Apa itu? Kalau seandainya ada yang menyatakan, seorang ahli dokter kandungan, dia menyatakan 99,9% ibu ini akan mati kalau tidak diaborsi janinnya, dan dokternya memang betul bisa dipercaya akan penjelasannya itu, maka apa boleh buat? Irtikabu akhafid dararain, kata ulama, melakukan pelanggaran yang kira-kira sedikit lebih ringan. Apa? Narik kude mati indokna, iya romatu janinna kumasui belum tentu tua, begitu. Tapi selain daripada itu tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Ijtihad atau aborsi. Bagaimana pembagian warisan dan apa ini? Pandangan pembagian warisan dana pensiun yang cair tiap bulan. Maksudnya pekoiro? Angkat tahu malubine kan? Masarangi ya? Atau pekoi? Cerai? Ya, ditinggal mati. Dan ada dana pensiunnya, ya harus dibagi, karena itu menjadi tarikah. Ya, siapa yang ngambil? Kalau suaminya meninggal berarti istrinya. Kalau ada anak-anaknya, ya dapat juga. Tapi rasa-rasa ya anak-anak 47 dikasih dolo indomu. Tuh, 47 di dolo indomu. Ya. Tapi pada dasarnya itu masuk bagian daripada tarikah. Ya. Iya kan? Ya, tapi kalau anaknya mau berbuat baik, ya sudah, biar gaji pensiunnya bapak aku, ambil dulu kasih mama aku, nah nikmati.
ya baca sengedi kudeni gaga sampai bagi tu kan. Iku carana ibagi ya ko yulik kumpului dulu. Lalu jadi mau pakai ko mate toni beinina. Gaji pensiun itu akan jalan terus sampai sekalipun pasangannya meninggal ya. Saya juga tidak tahu. Tapi katanya kalau istrinya nikah lagi sama yang lain, dia tidak dapat sudah kan? Ya intinya kalau ada bisa dibagi, dibagi. Kalau dikumpul baru dibagi, ya tentu berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayyain, 2:1 kan? Kalau laki-laki anaknya ada juga perempuan, berarti dia dapat bagi, dapat sisa. Nanti berlaku 2:1, 2 untuk laki-lakinya, 1 untuk perempuannya. Gitu. Paham ya? Ya, saya kira itu. Ada lagi yang lain? Narapi utuh. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ada pertanyaan yang masuk dari ini kaitannya dengan kakek yang menikahkan cucunya. Artinya itu sebuah pertanyaan ini sejauh mana batas yang maksudnya apakah seperti itu semua dari laki bapaknya dan ini yang kita nyatakan di sini menyampaikan sejauh mana batas sebuah yang maksudnya di sini. Kalau sebuahnya ini untuk semua maksudnya dari pihak bapak Ya. dan pihak kiri Ya. Jadi persoalan sepupu itu tidak ada, bukan itu yang kita bahas persoalan sepupunya. Yang jelas sepupu, mau sepupu dari mana, itu kan bisa saling menikahi. Yang kita fokus adalah kakeknya yang menikahkan. Kalau tidak ada yang bisa menikahkan selain daripada kakeknya, 2 orang itu yang sesungguhnya adalah cucunya semua, mungkin ada cucu dari anaknya sendiri atau cucu dari ponakannya misalnya kan, apa namanya ngirup, ya kan? Ya itu dia bisa nikahkan, tidak apa-apa. Ya itu dia bisa nikahkan. Ya. Kalau itu yang ditanyakan. Jadi sejauh mana tentang sepupunya ya, pokoknya semua sepupu, mau dari bapaknya, mau dari ibunya, ya bisa dia saling menikahi satu sama lain. Yang kita fokus adalah yang menikahkan. Kalau kakeknya bisa dia alenatu panikai, alenatu tarimai, tapi untuk apona gitu kan, bisa gitu, tidak apa-apa. Jelas ya? Oke. Ya, masih ada lagi? Itu naga kapang, tamatuni wetui. 7 menit lagi. Ya, siapa tahu ada yang lain. Ya, siapa tahu ada yang lain. Jadi memang intinya sepupu itu ya bisa saling menikahi satu sama lainnya. Itulah tadi saya katakan di awal, ya kita terutama kita orang Bugis itu kadang dianggap apa begitu ya. Kedai jangan nampak sepi-sepi kok. Tapi memang ada hadisnya Nabi mengatakan istaghribu fin nikah. Kalau mau menikah itu sebaiknya yang agak jauh lah. Ya, agak jauh. Ya. Tapi apakah Nabi tidak pernah atau tidak ada istri dari sepupunya sendiri? Ada. Ya. Mantan istrinya siapa namanya? Zaid bin Haritha itu sepupu Nabi. Ya, Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh juga atau Zainab binti siapa ya? Ya pokoknya Zainab mantan istri anak angkatnya ketika ditalak, Nabi yang menikahi sendiri sepupunya.
Ya, namanya Zainab. Ya, kalau tidak salah binti Jahsh kah, atau ya kayaknya ya Zainab binti Jahsh. Itu sepupu Nabi. Ketika dia mau menikah, itu Nabi sendiri yang nikahkan sepupunya itu untuk Zaid bin Harithah. Ya, tapi tidak lama kemudian terjadi talak. Ada perintah dari langit kalau Nabi yang harus menikahi itu. Ya, akhirnya dia menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri, yakni Zaid bin Harithah. Ya, jadi bisalah. Ya. 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 Cukup nih? Masih ada. Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mumpung masih dalam pernikahan, saya juga bertanya, Ustaz. Saya pernah mendengarkan sebuah kajian yang membahaskan tentang pernikahan Rasulullah. Dalam kisahnya itu ternyata Rasulullah pernah ditolak 2 lamaran oleh seorang wanita. Apa? Rasulullah pernah ditolak oleh wanita. Tolak lamarannya. Di situ saya belum puas dengan apa yang dirasakan. Nah, Mungkin bisa dijelaskan kembali apa sebabnya sehingga dua wanita ini menolak lamaran Rasulullah. saya juga tidak tahu perempuan yang mana menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu juga saya. Tapi itu perempuan menolak, akhirnya tidak diperistri atau diperistriji. Bagaimana ceritamu itu? Nabi ditolak. Apakah karena ditolak akhirnya tidak dinikahi betul sama Nabi? Atau pada akhirnya dinikahi? Bagaimana menurut ceritanya itu? Sepanjang bacaan saya, ya tidak pernah saya baca ada perempuan yang disukai oleh Nabi dia ditolak. Nabi maksudnya ditolak oleh perempuan itu. Iya kan? Ya. Setahu saya tidak ada. Ya. Nige lo tolak Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Kencat to ya tu makun retu lo matolak tu. Ya. Setahu saya ya. Kalau memang ada, saya juga pengen tahu siapa nama perempuan yang pernah menolak Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Karena banyak perempuan itu seperti Ummu Salamah itu ketika meninggal, wah, dihibur oleh para sahabat termasuk Nabi. Dia mengatakan, sabar Ummu Salamah, bilang saya tidak bisa melupakan itu Ummu Salamah, Abu Salamah maksudnya. Itu laki-laki paling saya cintai dan paling baik hatinya, kata Ummu Salamah. Apa kata Nabi? Ya, artinya Nabi mengatakan jangan sampai nanti ada penggantinya yang lebih baik daripada suamimu itu yang meninggal itu. Apa yang terjadi? Allahumma khluf li khairan minhu. Ternyata yang kelak jadi suaminya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal terima terus kasih lakiku dia gaga pada urane lenge. Lakiku kasih terima terus. Mati lakina ya sengaja Abu Salamah. Dihibur sama Nabi, banyak berdoa, mudah-mudahan engkau akan diberikan nanti suami yang lebih baik daripada dia. Diajarkan malah doanya kan, Allahumma khluf li khairan minhu. Ternyata yang didapatkan Ummu Salamah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Jadi pertanyaan tak saya tidak bisa jawab karena memang saya tidak tahu. Kalau ada ternyata perempuan yang pernah menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga jadi penasaran itu. Nanti saya cari-cari siapa tahu ada betul. Ya. Tapi wah, makan cata itu mah kun rima tolak tuh.
Nabi tak nak tolak sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.